Mohon izin yang mulia Mahareh, saya meminjam pembukaan yang telah dinyatakan oleh pimpinan hari ini mempersingkat waktu karena konstituen kita sudah peringatan untuk saya langsung membacakan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas bimbingan penyertaan dan perlindungannya sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Anak Raja dalam rangka pengucapan sumpah dan atau janji anggota DPRD Kabupaten Anak Raja hasil pemilu tahun 2024. Melalui komentar yang berbagai, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat yang setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Anak Raja yang telah mengucapkan sumpah dan janji pada hari ini dan juga telah diberikan keberhasilan untuk memulai tugas yang baru di DPRD Kabupaten Anak Raja. Yang selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Anak Raja periode 2019-2014 yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh menyatakan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat daerah Kabupaten Anak Raja, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media dan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja bersama-sama dengan segenap komponen bangsa sehingga pemilu tahun 2024 dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Maka hal yang perlu dicermati dari keberadaan anggota DPRD itu adalah pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Jadi juga DPRD itu bagian integral dari pemerintahan daerah. Di dalam pemerintah daerah ada pemerintah daerah, namanya melalui partai politik. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik yang mencalonkan. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan politik asal saudara, sebenarnya tempatkan pada kepentingan publik dan kepentingan pribadi maupun banyak tempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan termasuk kepentingan partai. Di samping bahwa sebagai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan
juga fungsi pengawasan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara akan mengalami melalui presentasi anggota IPB. Dalam fungsi-fungsi itu, Bapak Ibu dan Saudara anggota yang akan menjalankan sesuai dengan norma-norma etika pemerintahan yang ada. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPD sebagai mitra kepala daerah dalam undang-undang pertukaran, telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksudkan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan berbeda, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergitas kolaborasi dan kolektivitas antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat atau reaksi cepat dalam memecahkan persoalan-persoalan kerakyatan yang terjadi di lingkup lokal serta membangun kerjasama yang efektif pada tingkat regional dan nasional. Kemudian, dalam rangka pemilu kepala daerah tahun 2024, saya mengharapkan bahwa tim pemerintahan DPD agar senantiasa melakukan peran dalam mengawal pelaksanaan pilkada 2024, baik dalam hal pengawasan pilkada, pengawasan masuk persiapan tahapan hingga pendidikan kepala daerah terpilih hasil pilkada tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, pemilu 2024 telah menghadirkan wajah Orde Baru dengan beragam latar belakang profesi anggota DPD Kabupaten yang terpilih, yang tidak hanya berasal dari politisi semata. Karena itu, dengan melihat begitu pentingnya dan sentralnya peran dan fungsi DPD, maka secara perlu meningkatkan kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan, knowledge, yang luas, skill yang handal berkaitan dengan substansi tugas DPD yang menjadi tanggung jawab serta berani dengan sikap perilaku saudara. Karena itu, saudara diperkenankan untuk melakukan pertemuan ini melalui berbagai diklat-diklat, seminar, dan perkembangan kompetensi yang lain. Akhirnya, saya ucapkan selamat bekerja pada para anggota DPD Kabupaten yang baru. Semoga jabatan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Esa maupun terhadap rakyat Kabupaten Tanah Toraja. Dan kepada DPD Kabupaten Tanah Toraja 2019, terima kasih atas pengertian yang telah diberikan. Demikian sambutan Menteri Dalam Negeri yang saya bacakan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Mustafa Kemudian. Saya tambahkan sedikit sebentar. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya atas nama Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Saya terima kasih kepada yang setinggi-tingginya pada seluruh anggota DPD Kabupaten Tanah Toraja 2019-2024, mulai dari pimpinan sampai kepada komisi-komisi yang ada. Terima kasih atas kerjasama yang baik, terima kasih atas kolaborasi yang baik, sinergitas yang baik di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Toraja. Kami tahu bahwa dalam melaksanakan tugas ini sering terjadi dinamika di antara kita, baik yang dilakukan oleh DPD Kabupaten Tanah Toraja maupun juga dari kami tidak. Karena itu kami merasa bangga boleh
belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu melalui dialog komunikasi yang intens, sehingga berbagai tugas kita sekalipun berat dapat kita lakukan dan kita atasi bersama. Dan saya kira sudah menjadi legasi bagi saudara-saudara di periode 2019-2020 bahwa kita telah bersama-sama keluar dari masalah yang menderita mereka selama ini kita itu memperoleh opini wajar tanpa pengajaran dari semoga pengertian pelayanan kerjasama yang telah diletakkan berkati oleh Tuhan dalam menemukan tugas-tugas yang baru yang sedang dilakukan lagi. Percaya Tuhan akan membawa kita ke tempat yang Tuhan kehendaki dan bisa ambil dan berkat. Dan secara khusus kepada istri saya tersayang, kemarin saya berpindah kantor. Terima kasih sudah kami suruh dan untuk sebagai manusia biasa kami banyak kelemahan, banyak keterbatasan, baik saya secara pribadi maupun Pak secara pribadi keluarga, juga kepada Pak Sekda dan seluruh jajaran Pak Sekda. Saya sampai pada tingkat kepala desa kami menyampaikan permohonan maaf yang secara mutlak atas segala keterbatasan keberadaan yang ada, bahwa apapun yang terjadi dengan kita itulah semata-mata karena itikat kita untuk bekerja lebih baik, lebih keras bagi daerah ini, sehingga kadang-kadang pensi juga tidak bisa dihindari naik turun. Tapi kita percaya bahwa bisa ada berjuang pandangan yang sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.